semuanya, teman-teman aku, teman-teman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutmu pria seksi ya, bukan tampan ya, seksi itu ketika dia Pakai celana pendek. Bukan, maksudnya pakai celana. Bukan. celana pendek, Bukan. celana pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semua yang ada di sana. Kali ini aku kedatangan tamu spesial, partner kerja aku. Dia kali ini punya rencana yang berbeda. Bukan aku yang tanya-tanya, tapi dia yang tanya-tanya tentang percintaan. Aku kenalin, ini dia. Hai, nama aku Livey. Teman-teman apa ya? Teman hidup. Teman hidup. Teman kerja. Kali ini kita bakalan Q&A, oke? Buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama, nanti bisa komen ya. Oke. Siapa tahu bisa kita tanyain di Sun ya. Asik, siap. Siapa tahu relate banget sama Sama teman-teman kehidupan semua. kalian semua di sana. Oke, mulai. Oke. Ini Aku yang sama- ditanya, tapi nanti aku juga tanya balik dong. Boleh, tapi biar kali ini aku dulu ya. Iya, oke. Aku sambil lihat HP ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama, pilih laki-laki ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Ya, mohon maaf. Kalau saya pribadi pilih yang jelek, miskin nggak apa, kita Jelek berjuang tapi bersama daripada ganteng. Nanti kalau tidur shock, noleh bangun tidur, siapa dia? Gitu. Kalau balik deh. Kalau aku sih bener sih. Nggak, tapi aku lebih ke dia yang penting kaya ya. Kaya itu banyak kan, banyak yang bisa kaya hati, bener kan? Kalau aku kaya ya, kaya hati, dia misalnya bekerja keras itu masuk kaya loh guys, ya kan? Tapi masalahnya berarti Kalau wajah pas-pasan nanti bisa bisa ini, direnovasi. ya, kita perawatan. Mantap. Iya. Jadi gitu ya Mbak Mila. Iya. Berarti lebih Mbak Mila lebih pilih ganteng tapi miskin ya. Jadi bisa katanya bisa berjuang bersama. Ya, semoga aja perjuangannya berhasil. Oke. Masya Allah. Question 2, pertanyaan kedua, lebih pilih laki-laki kaya atau tampan? Nah, sama lah kayak yang tadi. Beda dong. Tadi kan ada Kaya apa tampan? jadi lebih Hmm, prefer kemana sih Mbak Mila? Kaya Kalau aku, atau tampan? lebih ke tampan lagi, bukan karena memandang fisik, tapi kalau terlalu kaya takutnya aku tidak dihargai. Kesliding. Soalnya kan di luar itu banyak pelakor-pelakor Iya. ya, jadi takut ya. Terus takutnya keluarganya juga menindas keluarga aku. Kalau Mbak gitu. Libe? Kalau aku sih sebenarnya di antara duanya itu aku masih 50-50. Betul. Kalau itu ya pasti 50-50. Ya boleh ya jawaban kayak Boleh gitu. dong. Itu cari aman. Keputusan Oke, aku akan pilih tampan aja deh. sama dong. Setidaknya ketika kondangan Nggak nggak malu-malu. malu. Terus kalau dikenalin siapa? Suami. Ini suamiku. Oke, kayak kita tuh Bangga gitu loh, setidaknya gitu. iya, dilihat kayak Ganteng good ya. looking, charming, gitulah. Tapi sebenarnya tampan itu relatif. Relatif. Jadi buat kalian semua tampan itu relatif loh. Ya tampan Kalian menurut bilang, kalian, jangan menurut kita. Kalau menurut aku sama Mbak Mila aja udah beda. beda. Iya kan? Iya, betul. Oke. Kamu Next. question. Kamu lebih minder dekat pria ganteng atau pria kaya? Jadi kamu lebih minder dekat mana sih? Pasti lebih minder pria kaya. Oke. Nggak tahu ya, dari alasan pribadi sih. Karena aku dari keluarga yang biasa aja, jadi kalau terlalu kaya itu kayak merasa tidak pantas gitu. Kayak ada Kalau ganteng kan, kalau aku bisa memperbaiki wajah, merenov wajah, jadi bisa ngikut. kayak sama gitu. Kalau Mbak Live? Sama sih. Aku juga rada takut sama pria kaya. Kaya, betul. Apalagi kalau ketika kita nggak bareng-bareng gitu loh berjuangnya. Dia udah kaya dari Iya, lahir, dia dari sudah- brojol. Ketika ketemu calon mertua, Apa jabatan ayahnya dia? iya. Pas nanti kita ditanya, kamu kuliah di mana? Kamu sekolah di mana? Parah Nah, sih. pasti. Hasilnya kamu berapa? Oh, tidak Iya. seberapa. Terus orang tua
tuamu kerja apa? Betul. Bener ya. Benar. Jadi tapi itu tergantung kalian Tergantung sih, guys. kalian juga. Ini kan menurut pribadi kita ya. Sejauh ini ada 2 kesamaan. Iya, berarti pria Tampan. dan Pria tampan. Sini kamu. ditunggu sama Mila. Oke, menurutmu nih Mbak Mia, kapan laki-laki itu terlihat tampan atau ganteng? Ketika apa gitu? Di saat dia berbuat baik dan menghargai orang yang di bawah. Oke. Misal kita lagi dalam kemana gitu, ternyata lihat orang yang lebih di bawahnya kita. Dalam artian apa ya? Bukan yang berarti kita memandang orang sebelah mata kan ya. Cuma masnya perlakuannya dia ke orang yang lebih di bawahnya dia. Dari segi apapun itu, Iya. meskipun dari segi fisik, Status juga. terus mungkin lihat orang yang tidak normal atau Oke. apa gitu. Kak balik nih. Kalau aku sih kelihatan dia tampan ganteng itu ketika aku lihat tanggung jawabnya. Benar. Ketika laki-laki itu tanggung jawab, terutama ya kalau aku sih paling prefer banget itu ketika dia tanggung jawab sama keluarganya. Itu penting banget buat laki-laki di luar sana. Kalau kamu Bertanggung jawab. ya boleh tuh. Hubungi nomor di bawah ini. Ya jadi kalau aku pribadi sih gitu. Jadi ketika lihat charming banget itu ketika dia tanggung jawab sama keluarganya, sama orang di sekitarnya. Terus ketika memang dia ya katanya Mbak Mila nambah-nambahin dikit ya tadi ya. Ketika emang dia ngelihat orang yang di bawah, tapi ketika dia punya tanggung jawab kayak kelihatan. Iya. Oh iya, berarti aku bisa bantu, bisa ini. Terus aku tanya, tanggung jawabnya dia yang sama keluarga itu kan. Terus Mbak Live itu kalau misalnya maksudnya bisa tahu gitu cara Mbak Live melihat ke keluarganya. Iya dong, ketika dia cara memperlakukan keluarganya kayak gimana, ketika memperlakukan ibunya kayak gimana, atau papanya kayak gimana. Soalnya dari ketika dia, aku percaya sih, ketika dia memperlakukan ibunya dengan baik, nanti dia pasti memperlakukan aku dengan baik, keluarga aku yang dengan baik. Bener itu, tapi aku pernah ada case ya, dimana misal Mbak Live udah ketemu sama lelaki yang dia memperlakukan keluarganya baik, ibunya diutamakan, tapi dia ternyata masih belum dewasa dalam artian dia belum bisa membedakan di mana di saat dia harus membela istri, di mana dia harus membela ibunya. Terus Mbak Livi gimana tuh? Kalau udah ya kita nggak tahu kan ya. Cuma kalau ada kasus kayak gitu tuh Mbak Livi gimana? Kalau aku sih tetap ya apapun aku kan tetap ngikut laki-laki. Tapi gimana pun dari akunya pribadi, kalau misalnya dia istilahnya belum terlalu dewasa dan belum beradaptasi dengan kayak hal-hal kayak gitu, ya aku yang adaptasi sama dia, jadi aku mencintai ibunya gitu cara. Paham. Mencintai ibunya, kemudian muncul keluarganya lah yang nggak suka, dalam artian bertolak belakang sama karakternya Mbak Divi, visi misi, jadi kan cekcok lah gitu. Itu gimana tuh Mbak Divi ngatasinnya? Pertama aku ngobrol dulu, semua pasti bisa diselesaikan dengan ngobrol. sama suamiku. Kayak gini permasalahan kayak gini, kamu boleh lebih cinta ini, tapi kan kamu juga punya tanggung jawab sama aku juga gitu, sama orang tua aku. Jadi tetap sih aku percaya ketika dia tanggung jawab pasti menurutku dia dewasa. Dan semoga aja kita dijauhkan dari laki-laki yang kasar tangannya. Benar, itu kalau kalian nemuin laki-laki yang kayak gitu, stop, sudah nggak usah hubungan sama dia. Kasihan badan kalian. Benar. Yang diciptakan Tuhan sempurna. Iya, nanti. Sudah belum nikah aja udah main fisik, main tangan, udah stop. Tapi kalau misal ternyata karakter itu timbul di saat ya udah nikah kan pasti karakter udah timbul. Makanya itu perlu namanya perkenalan. Kalau saya ya, kalau aku bukan aku nggak menyetujui yang nikah ya ta'aruf ataupun apa, itu terserah semua pribadi. Tapi kalau aku butuh yang namanya perkenalan, butuh yang namanya pembiasaan. Kalau bisa sebelum menikah aku sudah tahu baik buruknya, dia juga tahu baik burukku gitu. Terus kalaupun misalnya kalian di luar sana ta'aruf ya nggak apa-apa, tapi kayak yang Oki Stiana Dewi ke Rian Ricis itu kan ditanyakan kalau kamu marah kasarnya gimana, kalau kamu dalam keadaan kayak gini emosi kamu gimana. Itu menurutku nomor 1 penting sih. Iya,
Jadi setidaknya kalian harus mencegah. iya satu sama lain atau harus tahu, Tahu. kayak gimana karakter satu sama lain. Terus kalau nanti menikah juga dimohon menerima kekurangan. Bener, menurutku cinta yang paling utama dan paling kayak tingkat tinggi itu ketika kita berkorban. Berkorban itu apa? Berkorban perasaan kita mau mengalah, Betul. meredakan ego. Betul. Itu menurutku pernikahan yang paling bener itu kayak gitu. Dan mungkin di saat kalian lagi marah ya nggak apa-apa, marah aja, tapi jangan sampai kayak main kasar. Iya benar, nggak boleh sampai berapi-api. Mm-mm. Secepatnya langsung diselesaikan masalahnya berdua, pasti bisa. Tapi tergantung sih tipenya orang. Iya, gimana. benar. Ada yang marah, pergi dulu, Oke. menenangkan diri dulu. Ya itu makanya perlu tahu mengenal satu sama lain. Betul. Oke, next question. Next. Ya kan kita sudah berbincang terus ya. Iya, Ya Masya Allah, nggak kerasa ya kalau menurutnya Mbak Mila nih, lebih gampang selama ini, lebih gampang cari laki-laki yang tampan atau mapan? lebih gampang. Iya, Yap. setaunya Mbak Mila sih. Gimana menurut Mbak Mila? Kayaknya gampang deh kalau cari yang tampan. Ya, yang mapan lebih gampang deh. Lebih susah deh. Kadang mapan tua ada. Oh, ada sugar daddy. Kalau aku pribadi, berhubung aku sejauh ini belum pernah mencari, tapi kalau dilihat-lihat menurutku lebih gampang nyari pria tampan kali ya. Iya, Soalnya ya, kalau daripada mapan mapan. kan butuh waktu, butuh usia, butuh perjuangan. Iya, dan kayaknya nggak terlalu suka yang terlalu umurnya terlalu jauh Iya, ya. iya betul. Sama sih, aku Sugar daddy jatuhnya kalau umurnya terlalu jauh. Sebenarnya nggak masalah sih, Nggak apa-apa itu kan sih. pilihan hidup lagi-lagi. Uh-uh. Cuma kan aku memilih dan memutuskan untuk tidak sama sugar daddy. benar. Kalau bisa Selagi sih ada yang lebih muda. lebih muda, biar bisa sama. Terus ada juga nih. Gimana? Matanya ngomong kita lagi bahas yang lebih muda. Ada nih. Oh, berondong. Berondong. Mbak Live termasuk salah satu orang yang bakalan bisa tertarik sama berondong atau enggak? Kalau Mm-mm. aku pribadi, say sorry ya, bukannya apa-apa, cuma kalau aku sih nggak bisa. Ya kalau misalnya tertarik eye catching, oh dia ganteng, dia tampan, oke. Tapi kalau untuk berhubungan lebih serius, say no. Oke. Tapi terserah sih, Oh, terserah terserah sih, kalian. terserah kalian. Terus kalau Mbak Mila gimana, Hai? Kayaknya udah sama berondong lebih suka ya. Kalau sama berondong tergantung sih. Tergantung ya. Tergantung terlalu jauh banget apa enggak. Kalaupun enggak, masih masuk. Oke. Asalkan dia punya visi misi ke depannya gitu. Jadi aku kasih waktu deh buat para berondong. Sukses dulu ya. Oh iya bener, sukses dulu, terus langsung hubungin nanti ke Mbak Mila ya. Selagi Boleh mas- komen loh. Boleh. Boleh banget komen. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke. Ini sama sih kayak tadi ya. Menurutmu pria seksi ya, bukan tampan ya. Seksi itu ketika dia Pakai celana pendek. Bukan maksudnya pakai celana. Bukan. celana pendek. Bukan maksudnya Oh, pakai celana pendek yang di atas lutut gitu loh. Oh. Bukan yang pendek yang daleman, Oh, bukan. Pendek di atas gitu. lutut. Oh iya iya gitu. iya. Terus iya. pakai kaos, pakai sendal jepit itu menurutku seksi sih. Aku sih seksi ketika dia casual sih ya, sama Iya, sih. santai kan. Karena ketika santai itu kayak ih, charming, seksi. Ih, gitu. Kok kita jadi ngarang-ngarang seksi ya? Sampai lu yang buka pertanyaan. Karena penting loh, gak hanya ganteng dong. Kadang ada aura cowok itu dia nggak ganteng tapi seksi, kelihatan seksi gitu Tapi ya. aku belum iya bener-bener Ada bener-bener. dong, ada pasti pasti. ada pasti. Kayak keren jatuhnya kan. Iya, jadi kayak 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 first impression kita langsung kayak luluh gitu. Ada pertanyaan apa lagi nih Mbak Mil? Mbak Diva nggak ada? Sudah. Sudah, aku mau tanya. Oke. Itu sebenarnya ketakutan pribadi sih ya. Oke. Cuma kalau menurutnya Mbak Livi orang yang lebih berpengalaman daripada aku. Mm-mm. Apakah akan ada seorang laki-laki yang menerima kekurangan Mm-mm. kalau sudah cinta, atau nggak semua lelaki bakalan menerima? Kalau menurut aku pribadi,
cinta itu sebenarnya menurutku bisa hilang. Iya, Bener tapi nggak sih? sayang. Iya, Sayang, pokoknya keluarga. iya sayang. Menurutku kadang itu kalau tapi bagi orang-orang pasti cinta lebih di atas ya daripada sayang. Tapi menurutku sayang itu lebih long lasting ya. Jadi kita misal sayang sama orang tua kita kita nggak suka sama orang tua kita segimanapun tetap kita sayang gitu, iya benar-benar. nggak sih? Dan gimana pun kita tetap mau, oh iya itu orang tuaku, itu yang orang yang paling tahu aku ya, seperti itu. Jadi kalau menurutku sih, kalau misalnya tadi apa lagi, Nerima kekurangan nggak? kalau pasti ada laki-laki yang kayak gitu tuh pasti ada, tapi menurutku tarafnya itu aku sudah bilang tadi ya, Dewasa. iya, ketika dia sudah dewasa dan di atas cinta itu ada namanya berkorban tadi. Jadi ketika dia emang sudah benar-benar sayang sama kamu, dia mau berkorban pasti, nerima kamu apa adanya, menurunkan egonya. Menurutku di atas dari cinta sih. Dan emang menurutku benar sih, sayang. Soalnya kalau kita sayang sama orang itu kita bakal bikin dia happy, maksudnya semaksimal mungkin nggak pengen bikin dia sedih kan. Sama kayak kita ke keluarga pasti kan pengennya buat ngasih yang terbaik. Ya, emang pasti sayangnya beda, tapi kan Iya. kalau sudah jadi suami istri kan sayangnya harus sama tuh, Iya, antar soalnya keluarga. ketika jadi suami istri pasti nanti ada rasa bosan pasti. Pasti. Kalau cuma didasarkan sama rasa cinta kayaknya kurang deh rumah tangganya ya. Dan apa ya, kalian di sana yang udah berkeluarga dimohon jangan bosan-bosan. Iya. Ya itu pilihan kalian gitu loh. Jadi kalian ya di atasnya sayang tadi aku udah jelasin tadi, kalian harus punya rasa berkorban. Iya. Korban perasaan kalian ketika suami kalian atau istri kalian melakukan kesalahan, kalian ya harus terima. Itu kan sudah pilihan kalian. Itu istri kalian, itu suami Suami kalian, kalian. itu ibu dari anak-anaknya, ayah dari anak-anaknya, jadi diterima. Jadi menurutku sih pasti ada sih nanti suatu saat, apalagi khususnya Mbak bilang suatu saat pasti ada laki-laki yang akan menyayangi kita benar-benar Amin. tulus dan menerima. Kalau sudah menerima dan ngerasa bersyukur, Iya benar. pasti deh cinta sayang semua ya pasti Datang Iya, secara benar. sendirinya dan bertahan. Iya. Terus aku mau tanya lagi tentang mertua ya. Oh, Soalnya itu yang sangat riskan jadi pembicaraan kalau misalnya Oke. mau nikah. Kalau sampai disuruh memilih mau tinggal bersama dengan mertua atau pisah dengan mertua, ya sampai pilih yang mana? pastinya pisah ya. Pastinya pisah, bener. Sekarang enggak, kalau ditanya sama semuanya, ketika di rumah mertua itu seperti di kandang singa. Maaf, bukan Buat kalian. karena saya nggak sayang sama calon mertua, Bukan, atau tapi gimana. meminimalkan. tapi emang kenyataannya kita tuh bicara realistis ya, nggak mungkin lah kita bicara munafikan ya. Iya. Jadi saya akan pilih untuk pindah dan pisah dari mertua karena ya untuk membuat kita belajar untuk dewasa, belajar untuk bertanggung jawab sama keluarga kita dan rumah tangga kita pastinya seperti itu. Kalau semisal sama yang dikasih pilihan ternyata keluarga dari calon mertua ada something like kayak ya hanya ada perpisahan gitu di antara mertua, terus tinggalnya bersama dengan yang mertua laki. Maksudnya aku pindah Harus ikut karena memang di dalam keluarganya calon itu hanya ada ayah sama yaitu anak. Jadi emang dia itu butuh menantu buat melengkapi gitu. Kalau sama gimana? kalau aku kalau Apa sih? misalnya emang butuh dan emang kita sudah bicarain ya pastinya itu semua dari proses bicara terus perkenalan. Ketika emang aku dari dulu tuh emang suka kalau pacaran itu selain aku Komunikasi. iya sama pacarku atau sama kekasihku, aku juga akan kayak beradaptasi sama lingkungannya, Iya, pasti, siapapun dan pasti. mencoba untuk selalu mencintai karena Benar. ketika kita berlaku seperti itu pasti aku percaya dia kan berlaku sama. Betul.
keluargaku ya kan? Bener. Terus kalau menurut Mbak Mila kayak gimana? Sama kalau menurutku ya, kalau misalnya memang kita diperlukan buat tinggal bersama dengan mertua karena memang ada 1-2 hal penyebab, ya nggak apa-apa tinggal sama mertua, kita coba gitu. Tapi kalau misalnya dalam setengah perjalanan ternyata hal yang tidak diinginkan terjadi, malah berdampak ke keluarga kita sendiri, jadi aku bakal lebih memilih mencoba buat sendiri mungkin. Oh ya, jadi intinya buat kalian sih, kalau menurut dari rangkuman saya, carilah pasangan yang benar-benar sevisi sama kamu, Iya, setujuan betul, sama kamu. betul. Biar ketika ada apapun, ketika ada masalah, Dibicarakan. badai dan apa ya bisa dibicarakan bersama. Kalian itu kayak wis punya, oh iya tujuanku itu apa gitu loh, hubungan ini. Pokoknya intinya pilih pasangan yang tepat, itu penting. Betul. Dan apalagi kalau kita ya cewek harus cari imam ya, imam yang benar, Imam yang benar. yang bisa bimbing kita. Kalau imamnya udah benar, masalah apapun menurutku Bisa diselesaikan dengan open minded gitu. Iya, Nggak benar. yang satunya egois terus Iya. yang satunya egois, itu menurutku nggak siap Kayak nggak buat bisa. berkeluarga. benar-benar. Harus turunkan ego sih. Iya, itu Yang salah satu, satu benar. kenapa saya belum nikah sampai sekarang. Karena tidak mudah ya. Sebenarnya Mbak Mila ya. Itu alasan kenapa saya belum menemukan, karena belum ada yang datang dan Sevisi ya. iya. Oke, guys. Kalau kalian mau ada pertanyaan Monggo, di komen di bawah, meramaikan. Nanti kalau misalnya udah iya, nanti kalau sudah banyak sekali viewersnya, Aduh, amin. Iya kan? Ya Allah. nanti kita bakalan bikin sesuatu lagi ya Mbak. Iya, nanti kalau aku ketemu jodoh, nanti kita buat lagi Q&A Iya, kayak gini. benar. Terus kalau nanti dia sudah meresmikan dengan jodohnya, kita perkenalkan tuh jodohnya gimana coba. Oke, siap. Kalian jangan lagi kalau ketemu jodohnya Mbak Livi, dijamin. Mantap. Oke. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.